Oke. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya kita punya tekad yang kuat? Nah, ini yang paling terpenting. Bagaimana caranya supaya kita punya tekad yang kuat? Nah, ada 4 hal ketika kita harus atau ketika kita supaya memiliki tekad yang kuat ya. Jadi bukan nekat, tapi tekad yang kuat. Ya, kalau nekat gimana? Nekat mah kan nggak banyak mikir, der aja mulai begitu. Nah, kalau punya tekad, ini hal yang paling penting ketika kita ingin punya tekad yang kuat, tekad yang bulat, dan benar-benar bulat sebulat-bulatnya dan kuat sekuat-kuatnya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama adalah harus punya goals, ya harus punya tujuan dalam kehidupan ini. Goalsnya apa nih? Targetnya apa? Tujuannya apa? Hasil akhirnya apa? Seperti itu. Sama dalam kehidupan diri kita juga dituntut dalam kehidupan kita ini goalsnya apa sih? Ketika kita lahir, terus kita berkelana di alam dunia ini sampai ketika kita selesai komplit misi dalam hidup kita ini, meninggal dunia, ini tujuannya apa? Nah, seperti itu. Tujuannya kan 2 hal, yaitu kita bagaimana dalam kehidupan ini, satu mencapai untuk apa? Masuk ke dalam surga dari yang maha kuasa, artinya berada dalam kebaikan nanti di sana. Itu goalsnya dalam hidup aja, ada goalsnya nih. Ada surganya, ada goals surga dalam kehidupan kita setelah beres kehidupan ini. Nah, dalam kehidupan juga pasti ada goalsnya dong. Ada goalsnya dalam kehidupan kita sampai di mana nih? Kayak sekolah kan itu ada hasil akhirnya, yaitu dapat ijazah atau kita selesai kelas 3 selesai, sarjana selesai, magister selesai. Itu ada goalsnya, ada targetnya. Kalau nggak ada target, yang sekarang sekolah kalau nggak punya target gimana? Ya, kalau masalah sekolah datang ke kelas atau dia mekanisme belajar dimanapun itu mekanisme, tapi kelulusannya jelas. Goalsnya apa? Itu juga harus dimiliki diri kita. Kalau kita tidak punya goals, kita tidak punya tujuan dalam hidup, maka kehidupan kita ini kita hanya persis seperti mengisi waktu saja. Atau jangan-jangan bukan mengisi waktu, tetapi kita terlena oleh waktu. Yang terjadi adalah kita ingat sudah sore lagi, ingat udah malam lagi, ingat udah pagi lagi. Terus saja rutinitas seperti itu. Kalau kita tidak memiliki goal seperti itu. Nah, kalau kita tidak memiliki tujuan juga sama, sahabat-sahabat sekalian. Sama seperti halnya ketika kita memanah. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, maka ketika kita memanah satu, boom, misalkan ya, apa yang terjadi? Apakah ke lingkaran yang paling tengah? Belum tentu, bisa jadi meleset. Hari kedua meleset, hari ketiga meleset, hari keempat meleset, hari kelima meleset, 20 meleset, 100 hari meleset. Tapi kan kalau kita perhatikan lama-lama kita berada juga pada lingkaran yang mulai mendekat kepada apa? Kepada target utama diri kita. Coba bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya target, tidak punya tujuan, tidak punya goals yang jelas, maka kita hanya akan memanah kemana saja, menginginkan panahan itu melesat seperti itu. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke depan, tidak akan pernah terarah. Karena kita tidak memiliki goals yang jelas, tujuan akhir yang jelas, mengetahui tentang hasil akhir yang kita inginkan. Apa sih sebenarnya hasil akhir yang kita inginkan? Dalam kehidupan hasil akhir kita apa? Hasil akhir kita adalah kita dalam tanda kutip yaitu masuk ke dalam surga yang maha kuasa. Di dalam bisnis apa? Hasilnya adalah goalsnya yaitu pencapaian. Misalnya apakah itu laba, atau itu dividen, atau itu juga bagi hasilnya berapa. Nah, itu harus punya nih, supaya kita punya tekad. Kalau nggak punya goals, kadang tekad kita nggak bulat. Jadi kita juga nggak jelas mau ngapain. Hanya mengisi waktu saja, bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, makan, tidur lagi. Bangun tidur, makan, jalan, tidur lagi. Seperti itu. Nggak jelas dan nggak menarik, dan nggak menantang. Dan nggak ada yang harus kita lewati, karena semuanya seperti tidak punya tujuan, seperti itu. Itulah pentingnya kita punya tujuan. Ya, tahapannya punya goals itu harus apa? Nah, ini kita klik ya. Yang pertama adalah goals itu harus, ya, yang pertama harus spesifik ya. Harus spesifik artinya harus jelas. Harus jelas mau goalsnya mau apa. Ya, tahun ini mau ngapain? Kalau punya mobil apa? Tahun berapa? Harganya berapa? Nah, itu harus jelas, harus spesifik seperti itu. Lalu yang berikutnya bisa diukur dalam waktu berapa tahun nih dengan kemampuan yang ada. Dengan uang misalkan sebulan gaji 10 juta,
untuk berarti jenis mobilnya apa, bisa diukur, terus kita harus ngapain. Nah, itu harus jelas. Lalu yang berikutnya adalah harus benar-benar bisa kita kejar, kalau bisa kita capai seperti itu. Kenapa harus bisa kita capai? Karena kalau goals tidak bisa kita capai, pendapatan sehari adalah 10 juta, tetapi goalsnya di akhir tahun adalah 1 triliun. Nah, ini kadang juga tidak realistis. Jadi harus juga realistis bisa kita capai. Dan jelas waktunya di akhir tahun ini berapa dengan kemampuan yang ada. Jadi cek dulu kemampuannya seperti apa. Jangan sampai kita baru masuk SD, misalkan ya, goalsnya sudah, oh saya 1 tahun lagi magister. Nah itu udah nggak jelas. Jadi SD berarti 6 tahun harus lulus, baru ke SMP. Jadi timenya juga harus jelas. Dan yang paling terpenting adalah harus realistis. Karena apa? Karena kalau tidak realistis, ya kita hanya mimpi saja seperti itu. Meskipun mimpi juga bagus seperti itu. Nah, namun kalau itu jelas waktunya, bisa kita kejar, bisa kita capai, realistis dan masuk akal, maka tekad kita akan menarik dan diri kita juga akan tertarik untuk menyelesaikan goals dalam kehidupan diri kita. Seperti itu. Oke? Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini jadi ketika kita memiliki goals harus di sini spesifik, terus terukur dan juga bisa kita capai, realistis dan benar-benar waktunya bisa kita penuhi dan bisa kita kejar. Yang jelas jangan sampai kita setiap hari hanya tidur, bangun, makan, jalan, kerja, bisnis, usaha tapi tidak punya goals yang jelas. Hitungannya berapa? Rupiahnya berapa? Kalau laba rupiahnya berapa? Kalau mobil merek apa? Tahun berapa? Nah, itu harus jelas. Kalau rumah ukuran berapa? Di mana? Komplek yang mana? Seperti itu. Terus juga berapa harganya yang bisa akan kita kejar. Nah, itu harus realistis dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Ini goals tuh berada di sini. Jadi smart ya. Ini yang harus kita lakukan. Nah, apakah kita boleh memiliki goals yang besar? Boleh. Apakah kita boleh memiliki impian yang besar? Boleh. Ya, memiliki impian juga boleh, wajib seperti itu ya. Harus punya impian. Nah, seperti itu ya. Nah, yang tahap pertama impiannya nih apa? Lalu yang berikutnya adalah set goalsnya nih. Goalsnya apa? Big dreamnya apa? Set goalsnya apa? Tujuan kita apa yang bisa kita lakukan, kita kejar. Lalu berikutnya adalah take action. Ambil langkah-langkah kecil yang bisa mencapai ke sana dan juga ambil langkah-langkah yang tepat untuk bisa sampai pada goals yang kita inginkan. Ini sahabat-sahabat sekalian, supaya tekad kita menjadi bagus dan memiliki energi yang sangat bagus. Nah, yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yaitu ketika kita sudah punya goals, yang kedua yaitu kita harus miliki alasan yang kuat. Ya, kita punya rumah, alasan yang kuatnya apa? Untuk apa? Itu harus benar-benar ada. Why? Kenapa? Mengapa saya harus punya rumah ini? Oh, harus benar-benar kuat dan sangat mendalam. Oh, kenapa harus saya punya rumah ini? Karena saya ingin anak-anak saya tidak kepanasan, tidak kedinginan, dan tidak ngontrak misalkan seumur-umur, misalnya tidak numpang seumur-umur. Nah, itu harus ada benar-benar kuat. Saya ingin membahagiakan anak saya ingin membahagiakan untuk orang yang saya sayangi. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar nih apa nih alasan kuatnya? Nah, alasan kuat itu harus benar-benar kuat. Kalau ada alasan yang kuat, itu punya energi yang mendorong dalam tubuh kita. Seperti ini. Mulai dari why, kenapa? Mulai dari alasannya apa saya harus memiliki mobil ini? Alasannya apa kalau tidak punya mobil ini? Kalau tidak punya rumah ini, apa yang akan terjadi? Seperti itu ya. Apa yang akan terjadi kalau misalkan saya tidak berhasil untuk merenovasi rumah orang tua saya atau memberikan hadiah kepada orang tua saya, atau saya tidak bisa memberikan hadiah mobil kepada istri saya atau kepada anak saya, atau kita tidak bisa memberikan tidak bisa menyekolahkan di tempat yang terbaik. Nih why-nya apa? Alasan kuatnya apa? Nah, itu harus ada. Ketika alasan kuatnya itu ada, sahabat-sahabat sekalian, maka energi itu akan menguat dalam diri kita. Jadi sudah tidak punya alasan lagi kecuali kita sampai pada tujuan seperti itu, sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi harus punya alasan kuat. Dan mulai dari alasan kuat, latar belakangnya apa?
dicek, dicari apa nih latar belakangnya. Mengapa saya harus memiliki ini? Mengapa saya harus berada dalam posisi ini? Mengapa saya harus mencapai impian ini? Mengapa saya harus melakukan seperti ini? Nah, itu harus ditemukan nih.